Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para santri yang saya cintai, ada Teh Ariyanti, ada Pakih, ada Pari El Faiz, dan baru datang yang bawa daging, Teh Mega namanya. Ya, para santri sekalian, pada pertemuan yang ke-49 ini kita akan membahas tentang iqrar, ya, yang ada di dalam kitab takrib atau matan takrib, ya. Nah, apa yang disebut dengan iqrar, ya. Jadi kita akan membahas iqrar. Paslun ini adalah satu pasal, ya, fil iqrar atau fi ahkamil iqrar, mengenai hukum iqrar. Nah, apa yang dikatakan iqrar? Menurut bahasa, iqrar itu penetapan, ya. Nah, menurut istilah, iqrar itu adalah pengakuan. Coba ini saya ada ditemani oleh Teh Ariyanti yang akan membacakan, ya. Nah, iqrar menurut istilah atau menurut syara apa, Teh Ariyanti? Iya, iqrar itu adalah memberitahukan hak yang menjadi tanggungan orang yang beriqrar, gitu ya. Jadi katakanlah kalau seseorang mengatakan saya berzina, nah, atau saya mencuri, saya telah mabuk, itu namanya iqrar. Itu adalah pengakuan, ya. Itu yang disebut dengan iqrar. Coba dilanjutkan, silakan dibaca teksnya, ya. Ya, wal muqarru, ya, sesuatu yang diikrarkan, ya, bihi, terhadap sesuatu tersebut, terhadap muqar yang diikrarkan. Dorbani itu ada dua macam. Dorbani ada dua macam. Hakullahi ta'ala, yaitu hak Allah ta'ala, wa hakul adamiyyi, dan hak anak Adam. Hakullahi yaitu hak Allah, wa hakul adamiyyi, dan hak anak Adam. Ya, saya jelaskan dulu, ya. Apa yang disebut dengan hakullah? Hak Allah itu yaitu hudud, hukum-hukum hudud. Nah, hukum-hukum hudud ini yang pertama adalah perzinaan. Jadi orang mengaku misalnya saya berzina, nah itu artinya iqrar, ya. Yang kedua yaitu pencurian. Jadi yang mencuri itu hukumannya yaitu potong tangan kalau lebih dari 1 dinar, katakan begitu, ya. Nah, itu hukumannya potong tangan, diulangi lagi. Itu adalah hakullah. Nah, lalu yang ketiga yaitu minum khomer. Ya, seseorang mengakui saya minum khomer, minum arak, ya. Itu arak itu yang merusak itu, ya. Khomer itu atau minuman keras, ya. Ini saya tidak tahu kok masih boleh diedarkan minuman keras, padahal dampak negatifnya itu cukup besar. Nah, kaum muslimin atau bupati-bupati yang membuat larangan minuman keras di kawasannya, itu dianggap itu hanya untuk orang Islam saja. Padahal yang menjadi korban itu banyak orang, bukan hanya orang Islam saja. Nah, itu namanya hak Allah, ya, karena hukumannya itu tidak ada negosiasi, tidak ada kolaboratif justice, ya, tidak ada itu. Jadi harus kena hukuman kalau diketahui oleh lembaga yang berwenang, gitu.
Itu yang pertama. Nah, kemudian yang disebut dengan hakul Adam, ya, hak anak Adam itu yang berkaitan dengan kisos, berkaitan dengan diat, ya, atau berkaitan dengan dam, begitu ya. Misalnya kasus pembunuhan, pelukaan, kasus penghilangan organ tubuh, ya hukuman-hukumannya itu merupakan hak Adam. Jadi ada negosiasi misalnya memaafkan begitu ya, memaafkan kemudian ada diat, ada denda. Nah, kalau disebut denda itu mengingatkan saya pada masa kecil saya dulu ya. Waktu kecil saya itu tinggal di Sumatera Selatan. Nah, di situ ada kebiasaan mendenda itu. Misalnya ada ayam tetangga mematuki jemuran orang. Nah, itu orang yang punya jemuran itu langsung mendenda misalnya. Denda 10 juta, 5 juta, 2 juta misalnya gitu ya. Nah, itu denda di situ. Nah, jelas coba dilanjutkan Teh Arianti. Wa haqqullahi ta'ala, ya. Hak Allah Ta'ala yasihu sah apa arruju'u bihi, arruju'u ruju atau kembali atau mencabut bihi di dalam hak Allah Ta'ala itu anil ikrori bihi, dari ikrar bihi. Arruju itu mencabut, ya, mencabut kembali bihi, ya, di dalam hak Allah itu, ya, anil ikrori, dari ikrar bih, dari ikrar gitu, bisa mencabut dari ikrar tersebut atau dari pengakuan tersebut, ya. Misalnya orang diperiksa atau di BAP oleh polisi katakanlah ya, kemudian dia mengakui, ya, dia mengakui melakukan perzinaan katakanlah begitu ya, melakukan perzinaan. Nah, dia itu boleh mencabut pengakuan tersebut, baik itu masih pada saat pemeriksaan atau nanti ketika di pengadilan, itu boleh mencabut kalau berkaitan dengan hak Allah. Saya mencabut pengakuan saya atau ikrar saya, ya, bahwa saya sudah berzina, saya itu tidak berzina. Ya, tadinya mengaku mengikrarkan bahwa dia itu mencuri, lalu dia mencabut, saya mencabut ikrar saya bahwa saya tidak mencuri, bahwa saya tidak minum minuman keras gitu ya. Coba diulangi. Wa haqqullahi apa? Fa haqqullahi, maka hak Allah, fa haqqullahi ta'ala, maka hak Allah Ta'ala yasihur ruju'u fihi, sah apa arruju'u, mencabut kembali fihi, ya, dalam hak Allah tersebut anil ikrori, dari ikrar atau dari pengakuan, ya. Dilanjutkan. Wa haqqul adami, sedangkan hak adami, ya, hak Adam, la yasihur ruju'u fihi, la yasihu, tidak sah apa arruju'u, mencabut, ya, mencabut kembali fihi, di dalam hak Allah, hak Adam itu, ya, anil ikrori bihi, dari ikrar bihi, dengan dengan hak adami itu gitu ya. Jadi misalnya seseorang telah mengaku bahwa dia telah membunuh, ya, bahwa dia itu telah membunuh, dia tidak boleh mencabut. Saya cabut pengakuan saya dulu bahwa saya telah membunuh,
saya itu tidak pernah membunuh, mencabut lagi. Ya, di dalam kasus misalnya kemarin kasus Pina dan Ekti ya, itu orang-orang yang di penjara itu kan mencabut keterangannya atau ikrornya, itu tidak boleh mencabut ikrornya tersebut itu ya, kalau berkaitan dengan hak anak Adam. Misalnya dalam kasus pembunuhan ya, yang mengaku dia membunuh tapi kemudian mencabut, nah itu tidak boleh. Kemudian kalau dia melukai dan pernah mengaku melukai, kemudian dia mencabut pengakuannya itu, nah itu tidak dibolehkan. Karena apa? Karena berkaitan dengan hak adami. Nah, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok hak Allah mah boleh dicabut? Karena apa? Kayak Arianti, kalau pengakuan berkaitan dengan hak Allah itu boleh dicabut, sedangkan pengakuan berkaitan dengan hak anak Adam tidak boleh mencabut. Ya, karena apa coba? Karena kalau berkaitan dengan hak Allah itu, dasarnya Allah itu maha rohmah, maha pemaaf, maha penyayang. Bahkan sayang Allah itu lebih besar daripada azabnya. Nah, sementara yang berkaitan dengan hak anak Adam itu sifatnya musahah ya. Ya, musahah itu apa? Ya, musahahnya itu sengketa. Jadi tidak ada pencabutan pengakuan. Kalau sudah diakui ya sudah. Oleh karena itu sebelum menandatangani BAP ya, kalau di kita BAP, nah itu tidak boleh menandatangani sebelum betul-betul yakin apa yang diakui dalam BAP itu sesuai dengan kenyataan ya. Karena kalau sudah dinyatakan tidak bisa dicabut lagi, yaitu kalau berkaitan dengan sengketa berkaitan dengan hak Adam. Nah, begitu ya. Kalau hak Allah itu bisa dicabut. Ya walaupun nanti ya benar atau salah itu bisa dicabut begitu. Ya, coba dilanjutkan. Ya, watab takiru, dan tabtakiru membutuhkan apa yang membutuhkan sihatul ikrori, sahnya ikror atau sahnya pengakuan, ya ila salah sati syaraito, terhadap 3 syarat. Ya, syarat sahnya pengakuan ada 3. Ya, yang pertama al-bulugu, yang ikror itu atau yang melakukan pengakuan, ngaku ya terhadap kesalahannya, katakanlah ya, itu harus apa, balik ya, al-bulugu balik. Kalau perempuan itu sudah haid karena umur 9 tahun, kalau laki-laki sudah mimpi basah, sudah ihtilam ya. Ihtilam itu mimpi basah. Atau belum haid, belum ihtilam ya, tetapi sudah umur 15 tahun, itu sudah balik. Jadi kalau anak kecil hanya umur 2 tahun, 3 tahun, orang itu mengaku berzina, mengaku membunuh, itu pengakuan itu tidak dianggap sah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal aklu dan berakal. Wal aklu dan berakal. Artinya yang tidak berakal seperti orang idiot, orang gila, orang dungu ya. Nah, itu tidak sah pengakuannya ya, karena dia tidak paham apa yang dikatakannya. Wal aklu berakal. Lalu yang berikutnya wal ikhtiaru, ya, ikhtiar itu pilihan. Pengakuannya itu dengan ikhtiar atau dengan pilihannya sendiri, bukan merupakan
paksaan. Kalau mengaku dengan paksaan, walaupun dia sudah balik, walaupun dia berakal, ya itu tidak sah pengakuannya. Ya, misalnya siapa dalam kasus Pina dan Eki ya, misalnya Saka Tatala, siapa namanya? Ya, Saka itu misalnya mengaku ya mencabut ya bahwa dia tidak melakukan pembunuhan tapi dipaksa. Nah, yang dipaksa itu tidak sah pengakuannya. Ya, kalau itu dipaksa tidak sah pengakuannya. Untuk mengetahui dipaksa dan tidaknya adalah berdasarkan pengakuannya dia sendiri atau mungkin berdasarkan saksi-saksi atau bukti-bukti yang lain gitu ya. Nah, jadi tidak boleh terpaksa pengakuannya itu. Ya, coba dilanjutkan. In kana, ya, in kana, apabila pengakuan tersebut bimalin berupa harta, ya, utubiro, maka ditambahkan fihi ya ke dalam syarat pengakuan tersebut syaratun robiun, syarat yang keempat ya, bahwa rusdu, dan syarat yang keempat tersebut adalah ar-rusdu, bahwa dia tersebut adalah ar-rusdu, pintar itu. Jadi kalau pengakuan dalam hal yang lain, misalnya dalam kaitannya dengan talak, ya mengaku dia sudah mentalak istrinya atau sudah menikahi istrinya dan lain sebagainya. Nah, itu persyaratannya cuma 3 saja. Yang pertama al-aqlu, yang kedua al-bulug, dan yang ketiga yaitu yang ketiganya yaitu atas pilihan sendiri atau ikhtiar. Nah, kalau berkaitan dengan harta, itu ada syarat yang keempat, yaitu ar-rusydu. Jadi kalau orang mbak lelo, orang yang tidak pintar, bodoh sekali orang tersebut, nah maka pengakuannya itu tidak sah. Kalau pengakuannya itu berkaitan dengan harta, begitu ya. Ya, coba dilanjutkan. Wa idza aqarra, wa idza, dan apabila aqarra, dia itu berikrar atau mengakui bimajhulin, dengan sesuatu yang majhul, tidak dengan sesuatu yang tidak diketahui, ruji'a, maka dia dituntut fi bayanihi, menjelaskannya. Ruji'a fihi fi bayanihi, ruji'a, dia dituntut fi bayanihi, dalam menjelaskannya. Misalnya seseorang itu mengaku, saya mencuri sesuatu barang atau barang sesuatu. Nah, itu majhul. Barang itu apa? Berapa banyaknya? Ya, itu namanya mengakui sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya. Maka dia dituntut untuk menjelaskannya. Ya. Coba, sesuatu barang itu apa? Apakah itu TV, apa radio, apakah kulkas, apakah kursi? Harus dijelaskan. Ya, ruji api bayanihi, dituntut untuk menjelaskannya begitu. Kalau dia tidak mengaku, ya, dia harus dipenjara sampai dia mengakui. Kalau dia meninggal dunia, maka yang dituntutnya adalah ahli warisnya atau walinya, gitu ya. Ya, coba dilanjutkan. Wayasihu, dan sah ya al istisna'u fil ikrori, ya, pengecualian di dalam ikror. Itu sah, itu dibolehkan. Segitu. Idza, apabila idza wasolahu, apabila dia menyambungkan
sesuatu yang diikrarkan itu bihi dengan yang dikecualikannya. Ya, nanti dulu ini dulu ya. Coba diulangi lagi. Diulangi yang barusan. Wayasihul istisna'u, wayasihu dan sah. Apa yang sah itu? Al istisna'u pengecualian fil ikrori dalam ikror. Idza wasolahu apabila dia menyambungkan ya, menyambungkan ikror tersebut bihi dengan yang dikecualikan tersebut begitu ya. Misalnya begini, saya mencuri, ini pengakuan ya, saya mencuri 10 barang. Nah, kecuali, nah dilanjutkan kecuali disambungkan ya dengan apa? Yang diistisnakan ya, kecuali beberapa piring atau 2 piring, katakanlah begitu ya. Saya mencuri 10 piring kecuali 2 piring. Nah, itu antara ikror sesuatu yang diakui dengan yang dikecualikan itu menyambung. Nah, kalau tidak nyambung itu tidak sah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa yang dikecualikan itu tidak sama jumlahnya dengan yang diikrarkan. Misalnya saya mencuri 10.000 uang kecuali 10.000. Nah, itu tidak sah itu, tidak boleh begitu ya. Ikror yang begitu. Ya, coba dilanjutkan. Wahwa dan ikror itu ya fi halatis sihati apa? Fi halis sihati dalam keadaan sehat wal marodi ya, dan dalam keadaan sakit sawaun itu sama. Jadi ikror orang yang sakit dengan ikror orang yang sehat itu sama. Sama diakui ikrornya itu ya. Nah, saudara sekalian para santri, itu saja pertemuan kita yang ke-49 ya. 49, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, pertemuan yang ke-50 kita akan membahas masalah lain ya. Masalah apa Teh Arianti? Masalah ariah. Ariah itu apa, meminjam barang ya. Nanti ada aturannya mengenai meminjam barang di dalam ajaran Islam. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.